Sahabat, ada kelurahan dan ada kalurahan. Kalurahan itu khas daerah istimewa Yogyakarta. Sejumlah mahasiswa saya bertanya, ini kenapa ada kalurahan? Bukankah ini tiruan dari kelurahan yang sudah ada? Ada juga yang bertanya lain lagi, apa perbedaan kelurahan dan kalurahan? Saya akan mulai dari situ. Dan memang ini kalau lidah Jawa itu kan susah bicara kalurahan, bisanya kelurahan. Tidak bisa bicara Madiun tapi Mediun. Tidak bisa bicara Manado tapi Manado, Madinah dan sebagainya. Tapi saya kira dari hari ke hari sudah semakin dijelaskan dan para mahasiswa kami sudah paham bahwa sebenarnya kalurahan itu adalah origin. Jadi Kanjeng Yudo sudah pernah mengatakan bahwa kalurahan itu adalah original yang asli dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan sebelum kita mengenal daerah istimewa Yogyakarta, ya wilayah Mataram itu dulu menggunakan kosakata kalurahan. Kalurahan itu sama dengan desa. Tentu juga sama dengan kampung di Aceh, atau nagari di Minangkabau, atau kampung di Papua. Ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Dan di sana itu punya organisasi pemerintah. Ada pemerintah desa, ada pemerintah kampung, ada pemerintah kampung, ada pemerintah kalurahan yang dibentuk secara politik. Artinya lurah di daerah istimewa Yogyakarta itu selain dia sebagai pemimpin rakyat yang dipilih oleh rakyat, juga sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi artinya dengan kata lain, kalurahan itu adalah desa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Jadi originnya dari sana, dan justru kosakata kelurahan itu adalah KW, tiruan. Justru yang meniru itu adalah kelurahan, bukan kalurahan. Kelurahan itu meniru kalurahan. Kosakata kelurahan itu kita kenal mulai tahun 1979 ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Tapi cikal bakal kelurahan itu sudah jauh ada. Misalnya dulu dalam wilayah kekuasaan Mataram itu dibagi menjadi 4 parentah. Parentah itu yurisdiksi. Ada perintah jero, perintah jobo, kemudian ada Naragung, ada mancanegara atau Monconegoro. Monconegoro itu yang jauh. Kemudian kalau yang parentah dalam ya di Yogyakarta dan sekitarnya ini. Dan sebenarnya kalau di dalam parentah satu itu tidak ada kalurahan atau tidak ada desa, tapi diperintah langsung oleh raja. Ini sama dengan yang diteruskan oleh penguasa kolonial, bahwa di dalam ibu kota termasuk di Batavia, di Jogja ya, itu tidak dikenal semacam desa atau kesatuan masyarakat hukum adat. Itulah yang kemudian dalam teori disebut sebagai pemerintahan langsung. Sementara kalau yang Naragung dan kemudian mancanegara yang ada desa-desa atau kalurahan-kalurahan itu menggunakan mekanisme indirect rule atau pemerintahan tidak langsung, di mana penguasa itu menggunakan para kepala-kepala lokal itu atau kepala rakyat atau lurah itu sebagai perantara. Sehingga ini penguasa itu tidak menjangkau langsung kepada warga atau masyarakat, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa atau lurah. Tetapi pada waktu itu memang
ada dualisme ya di zaman kolonial. Kepala desa atau lurah itu di satu sisi punya otonomi sebagai kepala rakyat atau sebagai kepala Volksgemeinschaft gitu, atau kepala kesatuan masyarakat hukum pribumi yang punya otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pokoknya urusan internal kelurahan, internal desa itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala rakyat atau kepala desa ini. Tetapi dikenal juga ada istilah Dorpsbestuur. Ya, Dorps itu desa, Bestuur itu sebenarnya administrasi, tapi kemudian diterjemahkan menjadi pemerintahan. Jadi ada istilah pemerintahan itu ya dibentuk pada masa kolonial. Artinya di satu sisi kepala desa itu sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang punya otonomi mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, tapi di sisi lain sebagai kepala pemerintahan desa atau kepala Dorpsbestuur, dia punya kewajiban ke atas kepada bupati, kepada penguasa kolonial, baik itu menyediakan lahan maupun memobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan kolonial, entah itu untuk rodi, untuk tanam paksa dan sebagainya. Jadi itu warisan kita double itu dari sana ya. Yang satu, yang kesatuan masyarakat hukum adat secara teori disebut sebagai pemerintah bersama masyarakat, ya orang-orang di sekitar itu, atau local self-government. Lalu yang kepala pemerintahan desa atau kepala Dorpsbestuur ini disebut sebagai local state government, atau pemerintah di atas masyarakat. Pemerintah yang tugasnya mengendalikan masyarakat demi kepentingan negara kolonial. Jadi itu formasinya saya kira seperti itu, dan saya sudah berbicara pada video-video yang lain termasuk genealogi kelurahan. Dan dalam video genealogi kelurahan itu saya menyampaikan ada istilah ini ya, Witchken ya, Witchken. Witchken ini muncul setelah undang-undang desentralisasi, kira-kira mulai diterapkan pada tahun 1914. Itu adalah lingkungan ya, lingkungan di kota-kota besar, baik itu Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, Jakarta dan sebagainya. Witchken ini adalah tempat tinggal pemukiman ya orang-orang bule. Kalau orang wong desa ya di tempat yang jauh, termasuk para priagung, para bangsawan, itu mereka tinggal di area Witchken ini. Jadi artinya Witchken ini bukan daerah otonom, bukan Volksgemeinschaft atau bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai unit administratif yang punya tugas untuk memberikan kontrol maupun pelayanan kepada orang banyak. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kelurahan. Pada masa Republik Indonesia, kita mengenal lingkungan sebelum ada kelurahan. Jadi mulai ditata, yang tadi warisan dari Witchken itu dirubah menjadi lingkungan dan semakin ditambah karena urbanisasi yang semakin meluas, dan kemudian itu tahun 70-an dirubah menjadi kelurahan. Pada tahun 60-an misalnya di Jakarta ya, di DKI Jakarta itu daerah-daerah pinggiran seperti Jagakarsa itu masih berstatus sebagai desa, itu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi pelan-pelan itu berubah menjadi lingkungan dan semuanya lalu berubah menjadi kelurahan atau menjadi unit administratif yang punya tugas untuk mengontrol wilayah maupun untuk semacam UPT, unit pelaksana teknis untuk pelayanan, terutama pelayanan administratif. Nah, itu kelurahan yang dari sisi namanya itu menyontoh kelurahan model daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekarang saya akan berbicara mengenai reformasi, terutama reformasi kelurahan yang hari ini menjadi salah satu kata kunci misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode
22 sampai 27. Jadi RPJMD nanti akan selesai pada bulan Maret tahun 2023 itu harus mengelaborasi dengan baik apa yang dimaksud dengan reformasi kelurahan dan bagaimana cara mencapainya. Dan saya sudah beberapa kali diundang oleh Biro Tapem, oleh Bapeda 2 kali, dan saya sebenarnya sudah berbicara, tetapi baru kali ini saya menyampaikan apa yang disebut dengan reformasi kelurahan itu dengan video ini. Dan dalam setiap kesempatan saya menyampaikan tentang tonggak politik. Artinya reformasi kelurahan itu punya sejarah yang sudah lampau, yang sudah dilewati. Salah satu sejarah tonggak politik yang sangat penting untuk reformasi kelurahan adalah periode tahun 1946 sampai 1948. Jadi ada sejumlah maklumat ya yang dibuat oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Pakualam pada waktu itu. Nah, saya menyampaikan ada 5 kata kunci reformasi kelurahan pada waktu itu, dan kreatornya, arsiteknya adalah Selo Sumarjan Muda. Pak Selo itu adalah semacam sekpri atau asisten pribadi Sultan HB ke-9 ya, yang pada waktu itu Selo Sumarjan Muda itu belajar pada Sutarjo Kartohadikusumo yang melahirkan buku legendaris judulnya Desa. Nah, ini kita bisa membaca buku Selo Sumarjan Muda yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia, itu perubahan sosial di Yogyakarta. Jadi Selo yang muda waktu itu lalu dibawa oleh Profesor Jos McTruman Cahen. Itu gurunya. Jadi Cahen itu menulis buku Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, bahasa Inggrisnya tahun 50-an, dan salah satu chapter atau bab buku itu bercerita tentang prakarsa reformasi yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya reformasi kelurahan. Dan buku Selo Sumarjan juga banyak berbicara tentang bagaimana dinamika reformasi kelurahan, termasuk yang beliau set up itu ya. Nah, ada 5 kata kunci. Yang satu adalah amalgamasi. Amalgamasi itu penggabungan, jadi desa-desa digabung atau kelurahan digabung. Misalnya 4 desa digabung menjadi 1, 7 desa digabung menjadi 1, begitu. Sehingga ini maknanya adalah untuk memperbesar skala otonomi dan ekonomi. Jadi maknanya di situ, dan saya memperoleh pelajaran penting juga baik dari buku Sutarjo maupun pernah disampaikan oleh mendiang Profesor Nasikun. Jadi beliau mengingatkan bahwa kalau Mas Toro mempromosikan otonomi desa harus diperhatikan skala ekonomi, dan beliau memberikan contoh bagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta punya desa yang cukup besar dibanding dengan Jawa Tengah, dan dengan demikian punya skala ekonomi dan skala otonomi yang lebih besar. Dan memang dalam perjalanannya desa-desa atau kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu lebih menarik daripada desa-desa di Jawa Tengah maupun di tanah Jawa yang lain. Jadi ini skala otonomi dan skala ekonomi ya, ini dibentuk melalui amalgamasi atau penggabungan, atau kalau bahasa lokal namanya blengketan ya. Blengketan itu di blengket digabung. Kemudian yang kedua itu semacam rekognisi dan desentralisasi. Ya, dan ini memberikan kewenangan kekuasaan pada kelurahan atau kepada desa. Kalau sekarang kita kenal rekognisi. Jadi otonominya itu dibangun ya. Artinya desa itu punya kewenangan dan itu didistribusikan langsung oleh gubernur. Kemudian yang ketiga itu adalah redistribusi. Redistribusi tanah keraton, tanah sultan gron, tanah pakualaman gron dibagi kepada desa atau kepada kelurahan, dan pada waktu itu ditata sedemikian rupa. Jadi kalau satu wilayah desa ini
itu dibagi menjadi 3 perangan atau 3 bagian. 1/3 untuk pemukiman, 1/3 untuk lahan pertanian dan sebagainya. Lalu yang 1/3 itu untuk tanah. Tadi untuk tanah kalurahan atau tanah posisinya tanah anggaduh, tanah hak pakai ya, tanah hak pakai. Nah, tanah itu yang jenis ketiga ini macam-macam. Ada untuk kuburan, ada untuk tanah titi soro, tanah untuk orang miskin yang sekarang sudah tidak ada nama itu. Kemudian ada tanah pangonan untuk padang gembala, kemudian tanah paguron, tanah yang digunakan untuk membayar para guru. Kemudian ada tanah palungguh atau yang kemudian disebut dengan bengkok. Kemudian ada tanah segahan, tanah yang digunakan untuk memberikan jamuan kepada tamu, termasuk desa-desa di daerah istimewa Yogyakarta ke timur gitu, dulu memberikan ini ya segahan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika beliau melakukan perang gerilya pada tahun-tahun itu. Kemudian juga ada tanah sengkeran. Tanah sengkeran itu tanah yang digunakan untuk melakukan konservasi ya, termasuk untuk pembibitan, menjaga pohon-pohon atau tumbuhan yang langka dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam jenis tanah dan pada waktu itu memang desa atau kalurahan itu bisa hidup secara mandiri dengan tanah yang diredistribusi oleh gubernur maupun wakil gubernur pada waktu itu. Dan kemudian yang keempat itu demokratisasi ya. Jadi dulu dibangun ada majelis permusyawaratan rakyat kalurahan kayak semacam MPR yang itu punya kekuasaan besar. Lalu yang kedua adalah DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah. Lalu yang kelima, kata kunci yang kelima adalah emansipasi. Artinya kalurahan itu punya peran, tidak hanya menjadi penerima manfaat tapi juga pemberi manfaat. Di dalam buku Selo Sumarjan diceritakan bahwa ini ya semangat untuk sekolah ya, rakyat untuk sekolah pada waktu itu luar biasa. Tapi kemampuan pemerintah untuk menyediakan sekolah dan guru sangat terbatas. Dan itu disokong, disumbang oleh kalurahan. Kalurahan mendirikan sekolah, kemudian mengambil orang-orang setempat untuk menjadi guru, mengajari calistung, baca, tulis, hitung. Mereka digaji dengan tanah paguron tadi. Ya, ini emansipasi gitu ya, termasuk pada tahun 48 itu kalurahan mulai melakukan sensus, mendata jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Jadi itu cerita pada waktu itu yang saya sebut sebagai contoh tahta untuk rakyat. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang reformasi kalurahan, maka bangunan besar, spiritnya, nilainya, arahnya adalah tahta untuk rakyat. Ya, ini poin pentingnya di situ. Dan kalau begitu, bagaimana sekarang kita bisa meneladani atau meneruskan spirit tahta untuk rakyat ini? Kalau dulu sudah ada 5, sekarang bagaimana gitu? Nah, ada diskursus, ada wacana tentang reformasi terbatas. Ini terutama bicara tentang birokrasi maupun di masyarakat. Bolehlah, reformasi birokrasi boleh. Kepamongan ini ya, pamong kalurahan atau pamong desa ini ya. Dan ini sudah mulai mengarah pada bagaimana membuat para pamong desa ini menjadi lebih kompeten, lebih cekatan, lebih agile, lebih lincah dalam memberikan pelayanan kepada orang banyak. Itu boleh saja dan silakan. Misalnya ada tunjangan kinerja untuk para pamong. Itu penting itu, sangat penting ya. Artinya kapasitasnya itu ditingkatkan, kompetensinya itu semakin jelas, ada kompetensi administratif, ada kompetensi merencanakan, ada kompetensi di bidang ini IT begitu.
Memang tidak harus punya kompetensi secara teknis bagaimana bertani, karena petani itu sudah jauh lebih hebat. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hubungan para pamong ini dengan para petani. Itu yang saya kira nanti akan jauh lebih penting. Dan saya mengingatkan ada 3 jebakan. Ya, kalau kita berbicara tentang reformasi kelurahan yang sebaiknya jebakan itu dihindari. Jebakan pertama, jangan memandang kelurahan dengan sudut pandang kelurahan. Ya, itu sangat beda. Artinya, gitu ya, jangan membuat kelurahan itu terjebak dengan kantor kelurahan, ya. Karena ini arahnya selama ini begitu dan sudah mulai dipraktekkan. Ya. Jadi bagaimana kantor kelurahan itu dibuat lebih baik, lebih indah, lebih rapi, SDM-nya muda-muda, cekatan, punya IT, begitu. Tapi cara kerjanya itu kayak kelurahan. Jadi lebih bersifat administratif. Nah, oleh karena itu, nanti saya akan sampaikan berikutnya ya. Jadi maksud saya, jangan memandang kelurahan yang sebenarnya punya unsur kebudayaan, punya unsur politik, punya unsur ekonomi yang lebih luas dengan sudut pandang kantor kelurahan. Nanti bisa jadi masalah, reformasinya hanya terjebak di perkantoran. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian jebakan yang kedua, jangan memandang kelurahan dengan pelayanan publik. Bukan berarti kelurahan dilarang untuk melakukan pelayanan publik ya. Tapi begini maksud saya selama ini sudah jalan bahwa terkait dengan perkantoran ala kelurahan tadi, itu kelurahan sudah sedemikian rupa itu meng-create kegiatan administratif yang berpusat di kantor dengan pelayanan publik, terutama surat menyurat. Ini ada 52 surat menyurat yang diberikan oleh kelurahan. Bagi saya itu tidak menarik. Tidak menarik. Kenapa? Karena 52 surat ini sebenarnya posisinya adalah penugasan dari atas, dari Jakarta sampai kepada kelurahan atau desa. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh daerah istimewa Yogyakarta. Desa-desa di Jawa Tengah dan tempat lain juga sama. Ini penugasan. Jadi artinya bukan kewenangan asal-usul, bukan kewenangan subsidiaritas atau kewenangan lokal, tapi penugasan. Jadi kalau kita berpikir tentang reformasi kelurahan, justru yang 52 surat itu dipotong. Biarkan itu menjadi urusan pemerintah. Artinya kelurahan itu core bisnisnya itu bukan pada administrasi semacam itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa prinsip kelurahan, kepamongan itu adalah ini ya, pamong ya, yang dulu sempat sudah dicanangkan oleh Ngarso Dalem atau Sultan HP9 mengubah konsep Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Jadi pamong itu tradisinya adalah paring, pandum, lan pandom. Pandum itu distribusi, pandom itu pengayoman, pengarahan, dan sebagainya. Ini hampir sama dengan konsep government dalam pengertian modern. Pemerintah modern itu intinya adalah memberikan distribusi, proteksi, pengarahan, dan sebagainya. Jadi artinya bukan hanya kegiatan yang fokusnya di kantor, perkantoran dengan administrasi. Wah, itu repot itu. Karena itu saya pernah menyampaikan kritik pada seorang lurah. Pak Lurah, Anda pejabat politik, jangan terjebak menjadi pejabat digital yang memamerkan kegiatan yang ada di kantor. Saya akan jauh lebih bangga kepada lurah yang betul-betul tegak lurus sebagai pejabat politik. Pejabat politik itu artinya bergulat dan bergelut dengan hajat hidup orang banyak dan lebih khusus dengan rakyat. Entah itu nelayan, petani, peternak, dan sebagainya. Sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi politik di masing-masing kelurahan. Gitu ya, ini yang kedua. Kemudian jebakan yang ketiga, yang ini agak berbahaya juga. Jangan memandang kelurahan secara sektoral. Ya, sektor pariwisata, sektor pertanian,
yang sektor macam-macam yang pada umumnya akan menempatkan kelurahan itu sebagai target, objek, lokasi kepentingan sektor itu. Jadi itu sangat berbeda dengan prinsip daulat ya, prinsip tahta untuk rakyat tadi. Itu sangat berbeda. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa dengan spirit tahta untuk rakyat ya, pertama kita harus mendudukkan kelurahan itu ya berdaulat. Daulat sehingga mereka menjadi lebih kuat begitu ya. Dan ini juga kita kaitkan dengan spirit konstitusi tentu saja. Jadi konstitusi itu kan sebenarnya mengajarkan tentang bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi ini satu rangkaian empat makna ini bisa kita rintis untuk pengalaman daerah istimewa Yogyakarta. Bersatu, bertenaga secara sosial, ya termasuk ini mengatasi problem-problem yang misalnya soal ini ya pluralisme, kerukunan dan sebagainya. Ini kan soal bersatu bertenaga secara sosial. Itu bisa kita rintis. Artinya kalau misalnya desa itu terjebak ngurusi uang, ngurusi proyek, maka fungsi-fungsi desa atau kelurahan yang bersatu itu akan berkurang. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting ini ya. Jadi maksud saya ya seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang lain, ini semacam rekonstitusi ya. Jadi ini satu paket itu, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi artinya kalau sekarang kita kaitkan dengan kondisi kekinian, itu kan daerah istimewa Yogyakarta itu kan sering dibully gitu ya. Mohon maaf ya, sering dibully itu miskinnya tinggi ya, meskipun saya nggak suka dengan angka-angka statistik gitu. Tapi faktanya untuk Kulon Progo maupun untuk Gunung Kidul kan itu menjadi fenomena yang kasat mata gitu ya. Nah karena itu reformasi kelurahan harus diarahkan ke sana. Bagaimana kelurahan itu bisa punya emansipasi seperti spirit pada tahun-tahun pasca kemerdekaan itu untuk memberikan kemakmuran pada rakyat. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya fungsi filsafat kepamongan ini loh. Ini yang harus jangan jadi kayak birokrat kelurahan, mohon maaf ya, kelurahan. Jadi spirit pandom ini ya. Nanti para pamong itu yang jumlahnya banyak itu tidak sibuk melakukan pendataan, tidak sibuk dengan surat menyurat, tapi bergelut dengan rakyat. Bergelut dengan petani dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ya soal air, soal irigasi, soal macam-macam itu terpisah dari denyut kehidupan pemerintah kelurahan. Jadi pemerintah kelurahan sibuk di kantor, sibuk dengan uang, sibuk dengan laporan, petani nanti sibuk dengan dunia sendiri tidak tersambung. Jadi reformasi kelurahan harus bisa menyambungkan itu dengan konsep kepamongan. Ya. Kemudian yang ketiga, kelurahan atau desa itu sebagai pendekatan pembangunan. Artinya bukan hanya sekedar objek, lokasi gitu, tetapi ya mereka itu sebagai subjek yang punya prakarsa. Dari bawah, ada konsep desa membangun, ada konsep membangun desa. Desa membangun itu lokal, atau kewenangan lokal lah, yurisdiksi desa gitu ya. Kalau membangun desa ini butuh akselerasi oleh pemerintah kabupaten. Ini kawasan pembangunan kawasan perdesaan. Ini harus ketemu. Kalau kelurahan atau desa itu terjebak dengan desa membangun yang sangat lokal, maka dia akan digunggung dengan kemiskinan. Sebaliknya kalau pembangunan regional, pembangunan kawasan, khusus pembangunan kawasan perdesaan itu mengabaikan desa atau kelurahan, maka akan menciptakan ketimpangan. Jadi lengkap. Ya, jadi miskin dan timpang itu sudah pokoknya lengkap lah. Nah, oleh karena itu desa sebagai pendekatan pembangunan ini tadi ya, desa membangun dan membangun desa ini nanti bisa diuraikan lebih panjang lagi ya. Artinya kita tidak boleh menempatkan desa itu sebagai objek, sebagai lokasi, sebagai target nanti dengan label-labelnya luar biasa. Ada desa maritim, ada desa preneur dan sebagainya. Itu logika proyek itu. Dah lah, itu logika proyek.
Bukan berarti kita mau meninggalkan, enggak. Penting bagi desa itu untuk menemukan dirinya sendiri. Kalau yang maritim ya silakan maritim. Tapi bukan berarti bahwa desa maritim itu memang karena didrive gitu ya. Oleh misalnya dinas kelautan atau apalah gitu ya. Pokoknya dari atas lah. Jadi jangan sampai ada kalurahan itu ditetapkan menjadi desa maritim tapi rasanya agraris. Nah, itu sangat tidak menarik. Kemudian yang keempat, redistribusi. Ya, kalau dulu ada redistribusi tanah, sekarang redistribusi dana es. Dan ini dari hari ke hari sudah semakin baik gitu ya. Dulu awalnya ya ada pertanyaan lah dari Kulon Progo, lo istimewanya apa kita ini? Gitu. Tanah nggak istimewa gitu kan? Karena kalau desa-desa di Jawa Tengah ya tanahnya desa. Kalau ini kan tanahnya keraton. Kita hanya memakai yang gado. Lalu istimewanya apa? Ya saya mengatakan ini harus diperjuangkan ini. Ya dana es itu. Sehingga dulu saya sering kalau ketemu dengan para petinggi ya mengatakan pokoknya 392 miliar untuk 392 kelurahan. Nah itu menarik itu. Soal skema nanti bisa kita atur. Dan sekarang informasi dari Kanjeng Yudo kan ada pergub baru ya, di mana para lurah itu bisa punya akses langsung pada gubernur untuk soal dana es ini. Tapi ini penting ya. Jadi ada adil merata ini menjadi penting. Jadi jangan sampai misalnya seperti di Bantul 30-an dapat dana es tapi 40-an kelurahan tidak dapat. Jadi ini betul-betul ini ya, dan artinya tidak harus yang apa namanya budaya banget lah gitu ya. Budaya harus kita maknai secara luas dan Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa budaya itu tidak hanya sekedar soal seni dan sebagainya, tapi ada makna gitu ya. Yang penting itu kan soal kreasi cipta karsa manusia. Jadi budaya itu sangat luas, termasuk budaya untuk mengembangkan pelayanan kepada orang banyak, budaya untuk berkreasi secara ekonomi dan seterusnya. Jadi ini maknanya ada di situ dan tentu saja ini ya inovasi boleh lah, inovasi teknologi informasi juga boleh. Tetapi yang mau saya katakan ya teknologi tepat guna lah. Saya tidak anti digitalisasi gitu, tidak anti teknologi informasi, tapi jangan terjebak ke sana. Jangan sampai nanti para lurah itu yang seharusnya menjadi pejabat politik tapi menjadi pejabat digital. Yang diomongkan, yang dikerjakan hanya digitalisasi tapi melupakan rakyat. Jadi maksud saya teknologi tepat guna itu penting. Teknologi yang bisa mendukung produksi dan distribusi. Yang paling awal adalah ini ya, distribusi. Dan nanti bayangan kita setiap kelurahan yang nanti bisa dikelola oleh badan usaha milik kelurahan atau BUMDesa, itu antara lain ya mengelola teknologi tepat guna ini yang nanti bisa berkolaborasi atau gotong royong entah dengan petani, peternak, nelayan dan sebagainya. Jadi nilai tambah secara ekonomi itu muncul. Jadi ini ngerumboko atau berkembang dari bawah dan Pak Gubernur sudah pernah menyampaikan ya spiritnya desa mengepung kota itu ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan.